Membuatmu tahu. Oke, agar kalian tidak kurang ada seorang wali-wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, yaitu yang berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ilmu yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan keutamaan membaca surat Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan banyak keistimewaan. Keistimewaan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan itu adalah yang satu, akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan, yaitu dengan satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kebaikan. Maka dari itu, mumpung masih kita di bulan Ramadan ini, ayo kita bersama-sama saling berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran akan bersama para malaikat Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka Allah akan memberikan 2 pahala bagi orang yang sedang membacanya, yaitu pahala yang pertama adalah pahala yang membaca Al-Quran, dengan yang kedua adalah pahala yang membaca Al-Quran dengan belajar dengan berat itu. Maka barang siapa yang saat ini masih belum lancar membaca Al-Quran, ayo kita mulai di bulan Ramadan ini. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, mumpung kita, sekali lagi saya sampaikan, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan pahala semuanya dilipat gandakan, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Manfaat yang ketiga adalah bercahaya di langit. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau hendaknya membaca Al-Quran agar ia menjadi cahaya bagimu. Pembaca Al-Quran di bulan Ramadan ialah akan menjadi cahaya di langit dan terlihat oleh Allah, sehingga dapat perlindungan dan kesamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah dapat mengangkat derajat kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya lebih indah daripada matahari. Jika seseorang membaca Al-Quran, maka Allah membiarkannya menikmati impian masa depannya, dan bacaan demikian dapat mengurangi hukuman bagi orang tuanya. Manfaat yang keenam adalah dapat menjauhi dari godaan setan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka setan-setan akan menjauh pada diri kita. Setan tentu membenci mereka yang membaca Al-Quran, karena dengan kita semakin kuat membaca Al-Quran, maka setan akan
jauh menjauhi kita. Orang yang tidak banyak beribadah mengingat Allah serta melakukan amalan soleh maka akan lebih berpeluang digoda setan. Manfaat yang ketujuh adalah membangun pikiran yang positif. Di dalam Al-Quran berisi berbagai ilmu dan juga hikmah yang positif. Dengan membacanya tentu saja hal ini akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, terutama di bulan Ramadan ini. Walaupun diuji dengan lemahnya fisik, pikiran kita akan lebih baik membaca Al-Quran. Selain itu, dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita menjadi terkondisikan akan lebih sering memikirkan sesuatu yang berdasarkan ilmu agama. Itu yang dimaksud dengan pikiran positif. Keutamaan yang ke-8 adalah orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah ad-durujah, yaitu buaya semacam jeruk yang baunya harum dan wangi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah ad-durujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Keutamaan yang ke-9 adalah tanda cinta Allah adalah mencintai Al-Quran. Tanda-tanda kita cinta kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran itu sendiri, dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka sebagai seorang seorang muslim yang iman, tentunya kita wajib mengamalkan membaca Al-Quran ini. Dan keutamaan yang ke-10 adalah dengan membaca Al-Quran Allah akan meninggikan suatu kaum, dengan pula Allah akan merendahkan suatu kaum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan juga karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yakni bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Sedangkan bagi orang yang mengetahui Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, maka Allah akan merendahkan derajat orang tersebut. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama, mumpung masih di bulan suci Ramadan ini, kita bersama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang perlu kita simpulkan, saya garis bawahi di dalam kajian kali ini adalah bahwasanya di dalam keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka dari itu mari kita memperbanyak di dalam membaca Al-Quran di dalam selama bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.